Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Hartina Channel. Oke, video kita kali ini tuh tentang descriptive text. Anyway, descriptive text. Apa sih itu descriptive text? What is descriptive text? Jadi, descriptive text adalah salah satu jenis teks yang isinya berupa penjelasan dan deskripsi. As the name implies, descriptive ya di sini kita akan menjelaskan tentang sesuatu, tentang suatu objek, menurut bentuknya, apakah menurut sifatnya ataupun menurut fungsinya. Jadi objeknya di sini bisa berupa orang, mendeskripsikan orang, bisa jadi binatang, mendeskripsikan binatang, bisa juga jadi barang, mendeskripsikan barang, atau bisa saja berupa tempat. Tempat itu kayak gimana? Kemudian tujuannya atau purpose-nya. Apa sih tujuan atau fungsi dari teks deskriptif ini? Nah, tujuan dari descriptive text adalah untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek. Dalam hal ini, fungsinya itu to inform the readers about particular things. Jadi, tujuannya itu untuk menginformasikan kepada pembaca tentang suatu benda, tempat, orang, maupun barang. Oke, next, generic structure. Jadi, ada apa aja yang ada di generic structure ataupun struktur dari teks deskriptif ini? Oke, kita lihat. There are two generic structures that we can find in this descriptive text. Ada dua struktur yang dapat kita temukan di descriptive text. Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mulai dari identification. Jadi, identification itu merupakan bagian pendahuluan atau bagian pertama yang ada di dalam teks deskriptif. Nah, isinya apa saja? Nah, sesuai dengan namanya, identification. Jadi, kita di sini mengidentifikasi apa-apa saja yang ada pada objek tersebut atau gambaran umum tentang objek yang akan kita bahas. Jadi di sini itu membahas secara general, masih umum banget tentang suatu objek yang akan kita bahas, belum masuk ke spesifiknya. Nah, setelah itu ke bagian description. Ini lebih dalam lagi. Jadi pada bagian description ini sesuai dengan namanya, ini memuat bagian inti atau memuat ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh suatu objek. Nah, di bagian ini kita membahas itu lebih spesifik lagi tentang suatu objek. Apakah itu kita membahas suatu tempat, orang, barang. Jadi kalau kita ingin membuat descriptive text, nah harus ada dua-duanya ini. Harus ada identification-nya, harus ada description-nya. Kalau dua-duanya ini sudah ada, baru bisa kita katakan sebagai descriptive text. Nah, setelah membahas generic structure-nya, kita bahas atau kita pindah ke language features-nya atau fitur-fitur bahasanya atau ciri kebahasaan dari descriptive text. Nah, ini dia. Yang pertama itu menggunakan simple present tense. Jadi kalau kita membuat descriptive text, maka tenses yang kita gunakan itu simple present tense. Dan kemudian banyak juga yang kita temukan tuh linking verb. Linking verb seperti is, am, sounds, look. Nah, ini adalah kata-kata kerja yang umum dijumpai di descriptive text.
Contohnya, my body is, my body looks. Misal lagi kita mau bilang suaranya bagus. Nah, her voice is very beautiful, atau kita bisa gunakan her voice sounds very beautiful. Oke, selanjutnya yaitu adjective. Nah, ada yang tahu apa itu adjective? Oke, adjective adalah kata sifat. Jadi, kalau kita mau membahas atau mendeskripsikan seseorang, maka yang kita bahas apanya? Nah, tentu saja sifat-sifatnya. Oke, tadi kita sudah bahas pengertiannya, kita sudah bahas purpose-nya, tujuannya, dan kemudian kita juga sudah bahas generic structure-nya, kemudian yang terakhir itu language features-nya. Nah, sekarang kita move ke example. Oke, di sini saya memberikan sebuah contoh. It's very short and it's a simple description tentang cat atau my Persian cat. Oke, masih ingat generic structure-nya descriptive text yang pertama? Iya. Yang pertama itu identification. Jadi, identification-nya di sini yaitu I have a Persian cat. Artinya itu saya mempunyai seekor kucing Persia. Jadi di sini menjelaskan sebuah kucing, jadi masih general. Jadi kita masih bertanya-tanya kucing Persia yang mana, yang bagaimana, warna apa. Nah, itu termasuk bagian identification karena masih membahas masalah general atau masih membahas secara umum. And then move to something specific. Kita pindah ke hal yang spesifik atau yang kita sebut dengan description. Nah, di sini baru dijelaskan secara spesifik fiturnya, sifatnya, bentuknya, warnanya, dan lain-lain. Its name is Lily. Lily has short legs, large eyes, and short muzzle. Jadi nama kucingnya yaitu Lily. Lily mempunyai kaki yang pendek, mata yang lebar, dan juga short muzzle. Ini kayak hidung, jadi hidungnya itu pendek atau kecil. Lily has long and soft fur. Jadi Lily ini mempunyai bulu yang panjang dan lembut. Lily likes fish and milk. Lily ini menyukai ikan dan susu. Lily is playful and I love Lily so much. Ya, jadi ini adalah descriptive text. Ada identification-nya, ada description-nya. Oke, kita move ke language features-nya. Coba kita perhatikan language features-nya ini yang mana saja. Nah, yang pertama itu simple present tense. Nah, sebagaimana yang kalian lihat di contoh deskriptif ini menggunakan simple present tense. Kemudian yang kedua, linking verb. Nah, linking verb di sini juga kita lihat ada is, dan yang terakhir itu ada adjective. Adjective tadi apa? Ya, adjective itu adalah kata sifat. Nah, banyak sekali yang kita jumpa di sini kata sifat dari teks ini. Nah, ada short, ada long, ada soft, ada pendek, ada panjang, ada lembut. Itu semua termasuk kata sifat atau adjective. Oke, itu adalah contoh description text. Nah, I think that's all the explanation of descriptive text. Saya pikir sudah cukup
penjelasan dari descriptive text. Nah, sekarang kalian coba latihan sendiri buat descriptive text. Apakah itu mendeskripsikan tentang idola kalian, ataukah tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi. Bagaimana tempat itu, suasananya bagaimana. Nah, coba kalian buat sendiri. Oke, that's all for me. I think enough. Thank you very much for your nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.